Pasukan terkuat di muka bumi itu yang bahkan Nabi SAW pun gak sanggup hadapi. Mereka dihancurin bukan oleh tentara, bukan pakai senjata canggih, bukan dengan bencana alam. Allah cukup kirimkan ulat-ulat kecil yang masuk ke tengkuk leher mereka. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Haladiu, pencerita yang menemani kamu dimanapun kalian berada. Oke, here comes the topic today, yaitu Ya'juj dan Ma'juj dalam 3 versi agama Abrahamik. Nama yang sama disebut di 3 kitab suci terbesar di dunia. Islam punya versinya, Yahudi punya versinya, Kristen punya versinya. Tapi yang bikin merinding, ketiganya sepakat soal satu hal. Mereka nyata, Ya'juj Ma'juj ini nyata, mereka ada dan mereka akan muncul. Ya'juj dan Ma'juj atau yang orang barat kenal sebagai Gog and Magog bukan mitos. Mereka punya silsilah dan punya wilayah. Bagaimana ceritanya? Simak baik-baik. Nah, kita mulai dari yang paling akar dulu ya, dari silsilahnya. Jadi, Nabi Nuh punya 3 anak, ada Sam, Ham, dan Yafid. Nah, ini bukan sekedar info keluarga biasa, Ini penting banget, soalnya dari 3 anak inilah seluruh ras manusia yang kita kenal sekarang berasal. Sam jadi leluhurnya bangsa Arab dan Persia. Ham jadi leluhurnya bangsa Habasya, Sudan, nama India. Dan Yafid dia jadi leluhurnya bangsa Turk, Mongol, sama Slavia. Nah, dari cabang Yafid inilah kita mulai masuk ke cerita Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata Yafid ini punya 7 anak. Ini menurut 2 jalur riwayat yang paling kuat, versi Ibnu Ishaq yang emang dikenal sebagai Imam Ali Sejarah dan Nasab, sama satu lagi dari Al-Baihaqi. 7 anak itu adalah, pertama ada Jamer yang jadi leluhurnya Turk, Armenia, Jerman, dan Celtic ya bacanya, yang sekarang wilayahnya mencakup Turki, Armenia, Jerman, sampai Inggris dan Irlandia. Kedua ada Nah, ini yang penting, catat ya, Dia jadi leluhurnya Ya'juj dan Ma'juj, Skythia, Mongol, sama Slavia. Wilayahnya sekarang tuh membentang luas banget dari Rusia, Ukraina, Mongolia, sampai Asia Tengah. Ketiga, Madai, leluhurnya bangsa Media alias Persia Iran, sekarang ya wilayah Iran, Azerbaijan, dan sebagian Kurdistan. Keempat, Yawan, leluhurnya orang Yunani alias Ionia, sekarang tuh masuk ke wilayah Yunani dan pesisir barat Turki. Kelima, Tubal, leluhurnya bangsa Georgia, Italia, dan Iberia, sekarang mencakup wilayah Georgia dan di Kaukasus Italia sampai Spanyol dan Portugal. Keenam, Masyah, leluhurnya bangsa Mushki dan Frigia di Anatolia, sekarang itu dia masuk ke wilayah Turki bagian tengah dan barat. Ketujuh, Tiras, leluhurnya bangsa Tracia, sekarang tuh wilayah Bulgaria, Yunani bagian utara, dan Turki bagian Eropa. Nah, dari Ma'juj inilah lahir bangsa-bangsa yang oleh para ulama diidentifikasi sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kata Ibnu Katsir, setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh, ras manusia kembali bercabang dari 3 putranya itu. Artinya, ini penting banget. Ya'juj dan Ma'juj bukan jin, bukan makhluk gaib, bukan entitas mitologis, apalagi kayak yang digambar-gambarin dalam film atau cerita-cerita kayak mereka tuh monster, mereka tuh badannya yang kayak monster, gimana sih? Itu semua salah ya. Mereka tuh adalah manusia tulen, manusia biasa kayak kita, keturunan Adam dari cabang Yafid bin Nuh. Yang menarik, para ulama muslim sebenarnya nggak ngebahas anak-anak Ma'juj satu persatu kayak mereka ngebahas anak-anak Yafid. Yang mereka fokuskan adalah bangsa-bangsa apa yang lahir dari Ma'juj, dan dari sanalah kita bisa menelusuri jejak mereka dalam sejarah. Oke, sekarang kita lihat cerita ini dari sudut pandang Yahudi dulu ya. Dalam sumber paling awalnya, dalam Genesis 10, Magog itu sama sekali nggak ada kesan serem-seremnya. Dia cuma disebutin kayak anggota keluarga biasa dalam silsilah cucu-cucunya Nabi Nuh. Nggak ada embel-embel ancaman, gak ada embel-embel makhluk mengerikan, gak ada apa-apa. Dia cuma disebutin sebagai salah satu anak Yafid. Namanya ada di urutan kedua di antara Gomer dan Madai. Nah, dari posisi namanya yang diapit 2 nama itu, para sejarawan menyimpulkan wilayahnya ada di sekitar Kaukasus atau utara Iran. Karena dalam teks kuno kayak begini, urutan nama dalam silsilah biasanya mencerminkan kedekatan geografis antar bangsa. Jadi kan namanya diapit Gomer
Gomer sama Madai. Jadi Gomer di sebelahnya itu wilayah Kaukasus, Madai itu Persia Iran, dan Magog ada di tengah-tengahnya. Tapi di Genesis 10 ini cuma ada Magog, nama Gog gak muncul sama sekali. Nah, cerita yang mulai berubah pas masuk ke tulisan seorang nabi dalam tradisi Yahudi bernama Yehezkiel. Dan nulis teks ini sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Waktu itu kondisinya lagi susah banget, bangsa Israel lagi ditawan dan diasingkan paksa ke Babylon di wilayah Irak sekarang. Nah, disinilah pertama kalinya Gog dan Magog berubah makna. Kalau di Genesis tadi Magog cuma nama cucu Nabi Nuh, di tulisan Yehezkiel ini tiba-tiba Gog menjadi nama seorang raja atau pemimpin militer yang berbahaya, dan Magog adalah nama negeri asalnya, bukan lagi sekedar nama dalam silsilah keluarga. Sekarang mereka menjadi ancaman, dan ancamannya bukan main-main. Gog itu digambarin datang bukan sendirian, tapi bawa koalisi besar, bawa sekutu-sekutu besar dari berbagai penjuru. Dari timur ada Persia, dari selatan ada bangsa-bangsa Afrika, dan dari utara ada bangsa-bangsa Eropa. Pokoknya Israel itu digambarin dikepung dari segala arah. Lompat beberapa ratus tahun kemudian, ada seorang sejarawan Yahudi terkenal di abad pertama Masehi, namanya Josephus. Dia nulis ensiklopedia sejarah bangsa-bangsa kuno, dan disitulah yang ngasih pendapatnya. Menurutnya, Gog dan Magog itu merujuk ke bangsa Skythia. Siapa itu bangsa Skythia? Mereka adalah bangsa pengembara yang hidup di padang-padang luas kawasan utara, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Rusia bagian selatan, Ukraina, sampai Kazakhstan. Bangsa yang keras, liar, dan sulit ditaklukkan. Yang menarik, Josephus juga menyebut bahwa orang-orang Yunani zaman dulu punya nama sendiri buat wilayah itu. Mereka menyebutnya Magogia, dan pendapat Josephus ini pengaruhnya gede banget. Berabad-abad setelahnya, setiap kali muncul bangsa baru yang keras dan bikin dunia luar takut, entah itu bangsa Hun yang menyerbu Eropa, bangsa Mongol yang ngancurin separuh dunia, sampai bangsa-bangsa utara lainnya, orang-orang Yahudi ini langsung menunjuk dan bilang, nah itulah Gog dan Magog. Intinya tuh dari POV Yahudi ya, nanti fokusnya tuh pada kehancuran Gog and Magog sebagai tanda era Mesianis. Nah, sekarang kita masuk ke versi Kristen ya, Dalam tradisi Kristen, Gog dan Magog itu nggak punya satu identitas yang tetap gitu. Mereka berubah-ubah, menyesuaikan kebutuhan setiap zaman. Mulanya sama kayak Yahudi, kemunculan pertama ada di Genesis 10 dan diulang lagi di 1 Tawarikh. Dua kitab yang nyebutin hal yang sama. Magog itu anak Yafet, cucunya Nabi Nuh, yang masuk dalam daftar asal-usul bangsa setelah banjir besar. Tapi di 1 Tawarikh ada satu hal yang menarik, di bagian lain kitab yang sama muncul nama Gog yang berbeda, bukan Magog tapi Gog, dan Gog ini ternyata keturunan Ruben, anaknya Nabi Yakub. Beda jalur, beda zaman, beda silsilah sama sekali dari Magog yang cucunya Nabi Nuh tadi. Jadi dari awal pun Gog dan Magog ini sebenarnya dua nama yang gak ada hubungannya satu sama lain. Ini versi Kristen. Nah, Yehezkiel lah yang mulai mengubah semuanya. Oh ya, Yehezkiel itu ada juga dalam tradisi Kristen, karena emang Yehezkiel itu nabi yang diakui Yahudi dan Kristen. Nah, dia menulis nama Magog dari silsilah Yafet, tapi kemudian dijadiin nama wilayah tanah gelap di utara yang menjadi sumber ancaman bagi Israel. Dan Gog bukan lagi sekedar nama orang, tapi gelar seorang panglima besar yang datang menyerang. Nah, dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, nama Gog dan Magog muncul lagi, tapi dengan makna yang udah berubah gitu. Kalau di Yehezkiel pasukan datang dari utara doang, di Wahyu mereka datang dari seluruh penjuru bumi, dipimpin langsung oleh setan yang dilepaskan setelah masa 1000 tahun. Dan sepanjang sejarah, para sejarawan terus-menerus berdebat soal siapa sebenarnya Gog itu. Ada yang bilang Gog itu Giges, Raja Lydia abad ke-7 sebelum Masehi. Kan tadi kalau Magog itu ya keturunan Nabi Nuh dari jalur Yafet. Kalau misal Gog itu dari mana sebenarnya? Karena historinya ini namanya dalam kitab-kitab berubah-berubah terus. Jadi para sejarawan tuh bingung. Ya Gog ini sebenarnya apa gitu, siapa? Kalau tadi kan Josephus bilang bangsa Skythia, ya Gog itu bangsa Skythia, pengembara liar di padang utara. Tapi abad ke-5 dan ke-6 orang-orang Kristen menunjuk bangsa Hun. Jadi kayak Gog itu, oh iya Gog itu bangsa Hun. Nah, lanjut ke abad ke-10 giliran bangsa Magyar yang dijudge sebagai Gog.
nama yang sama, tapi dengan identitas yang terus berganti setiap zaman. Oke lah, sekarang kita masuk ke versi yang paling kita kenal, versi Islam. Dan ini yang jauh lebih detail dari versi Yahudi maupun Kristen. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebut 2 kali. Pertama di surah Al-Kahfi, kedua di surah Al-Anbiya. Di Al-Kahfi, ceritanya dimulai ada suatu kaum yang mengadu ke Zulkarnain. Mereka mengeluh gitu, bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini para perusak yang bikin kehidupan mereka nggak tenang, nggak nyaman, dan mereka tuh ngerasa terancam terus. Nah, mereka minta supaya dibuatkan penghalang gitu. Zulkarnain pun membangun tembok dari lempengan besi yang dicor dengan tembaga cair. Dan Al-Quran menyebut detail materialnya secara spesifik, bukan tembok biasa. Dan tembok itu, kata Allah, akan hancur tepat ketika janjinya tiba. Nah, itu di Al-Kahfi. Sedangkan di surah Al-Anbiya digambarin momen keluarnya mereka bergegas dari setiap penjuru, persis ketika hari kiamat udah di ambang pintu. Nah, hadis-hadis sahih ngelengkapin gambaran ini Dalam Sahih Muslim, Rasulullah ngejelasin urutannya dengan tegas. Ya'juj dan Ma'juj bukan yang pertama keluar. Mereka baru dilepaskan Allah setelah Dajjal muncul, setelah Nabi Isa alaihissalam turun, dan setelah Dajjal dibunuh. Ya'juj Ma'juj ini adalah gelombang terakhir dari tanda-tanda besar kiamat, dan setelah mereka keluar, gak ada lagi fitnah besar yang tersisa bagi manusia. Nah, waktu keluar, kelompok pertama langsung menguras habis air danau Tiberia sampai kering. Kelompok terakhir yang lewat bahkan cuma nemuin bekas lumpur dan berkata, dulu di sini pernah ada air, saking banyaknya tuh. Pada hari itu, Nabi Isa dan kaum mukminin pun gak bisa berbuat apa-apa selain lari berlindung ke bukit Tur dan berdoa. Nggak ada satu pasukan pun di seluruh bumi yang sanggup menghentikan mereka. Dan disinilah kesombongan mereka mulai menjadi-jadi. Mereka ngerasa udah jadi penguasa mutlak di bumi, nggak ada tandingannya lagi. Bahkan Nabi pun lari dari mereka sampai akhirnya mereka berani menantang langit. Mereka menembakkan panah ke atas dan panah itu balik turun berlumuran darah. Mereka pun mengklaim udah mengalahkan penghuni langit dan bumi. Tapi kehancuran mereka justru datang dari sesuatu yang paling gak terduga. Pasukan terkuat di muka bumi itu yang bahkan Nabi SAW pun gak sanggup hadapi. Mereka dihancurin bukan oleh tentara, bukan pakai senjata canggih, bukan dengan bencana alam. Allah cukup kirimkan ulat-ulat kecil yang masuk ke tengkuk leher mereka, dan seketika itu juga seluruh pasukan yang katanya udah mengalahkan langit dan bumi itu mati semua, habis, selesai. Bahkan bangkai-bangkai mereka pun akhirnya menjadi makanan binatang-binatang di bumi.